soal yang kemarin yang sudah saya bagikan di latihan, silakan buka sambil kalian pegang, sambil kalian lihat, sehingga nanti ketika saya menjelaskan, itu kalian tahu. Semoga sudah kalian pelajari sebelumnya, sehingga kalian tahu apa namanya caranya, gitu ya. Jadi semoga kalian sudah pelajari. Oke, kita akan mulai. Saya akan review sebentar terkait dengan jurnal khusus ya. Nah, ya saya akan review jurnal khusus. Jurnal khusus itu terdiri dari apa aja sih, gitu ya. Nah, jurnal khusus itu terdiri dari yang pertama adalah jurnal pembelian, ya, jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, ada penerimaan kas, lalu ada pengeluaran kas, dan ada jurnal umum. Nah, masing-masing jurnal ini ada kegunaannya, ya. Jadi untuk mencatat apa sih, gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari transaksi jurnal pembelian, ya. Nah, jurnal pembelian itu apa aja yang masuk ke dalam jurnal pembelian? Jurnal pembelian itu hanya untuk mencatat pembelian secara kredit. Ingat, jurnal pembelian itu hanya untuk mencatat pembelian secara kredit, baik itu barang dagang ataupun bukan barang dagang. Contohnya apa sih, Bu? Bukan barang dagang, misalnya beli perlengkapan, beli peralatan, gitu ya. Terus beli kendaraan, beli mesin, gitu ya. Nah, itu masuk jurnal pembelian dengan syarat pembelian itu secara kredit. Jelas ya semuanya ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau transaksi yang masuk ke dalam jurnal pembelian adalah transaksi secara kredit. Baik itu beli barang dagang ataupun bukan barang dagang. Jelas ya, barang dagang apa? Barang dagang ya sesuatu yang akan dijual kembali gitu. Nah, itu namanya adalah barang dagang. Sedangkan yang bukan barang dagang apa? Misalnya beli perlengkapan, beli peralatan, beli kendaraan, gitu ya, itu adalah bukan barang dagang. Oke, jelas ya sampai sini. Lalu yang kedua adalah jurnal penjualan. Ya, jurnal penjualan. Nah, ini lebih mudah ya, karena yang masuk jurnal penjualan hanya penjualan barang dagang secara tunai. Ya, karena kita adalah perusahaan dagang, maka yang dijual adalah barang dagang. Ya, barang yang kita jual secara kredit, bukan tunai, secara kredit. Ya, jadi hati-hati. Ya, jadi jurnal pembelian adalah transaksi pembelian secara kredit, sementara kalau jurnal penjualan adalah transaksi penjualan secara kredit. Syaratnya apa, Bu? Biasanya ada syarat pembayarannya gitu ya. Kalau kredit misalnya 5/10 N/30, walaupun tidak ada kata-kata kredit, misalnya dijual barang dengan syarat 5/10 N/30 gitu. Nah, itu adalah transaksi secara kredit. Ya, walaupun nggak disebutkan bahwa dijual secara kredit. Seperti itu, ya. Sampai sini ya, jelas ya. Nah, jadi kalian harus bisa mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi transaksi sampai bisa masuk ke dalam jurnal-jurnal ini. Oke. Lalu yang berikutnya adalah jurnal penerimaan kas. Namanya aja jurnal penerimaan kas gitu. Kalau di logika, jurnal penerimaan kas yaitu transaksi jurnal, ya, transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang kas oleh perusahaan. Ya, penerimaan uang kas oleh perusahaan, berarti aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan. Contohnya apa? Penjualan secara tunai, ya, itu masuk ke penerimaan kas. Berarti perusahaan menerima uang secara tunai. Ya, contohnya apa? Penjualan secara tunai, ya. Lalu misalnya ya, apalagi tuh? Jual secara tunai lalu menerima piutang,
Ya, menerima pelunasan piutang itu juga masuk penerimaan kas. Ya, lalu misalnya retur dari transaksi pembelian secara tunai, ya kan? Itu juga masuk penerimaan kas. Lalu apalagi misalnya, kita terima penghasilan lain, misalnya kita terima bunga deposito misalnya. Ya, perusahaan mendepositokan uangnya di bank lalu, pada saat itu dia terima bunga gitu ya, itu namanya masuk ke dalam penerimaan kas. Pokoknya kalau ada transaksi, yang berkaitan dengan penerimaan uang tunai oleh perusahaan, maka masuknya ke dalam jurnal penerimaan kas, gitu ya. Lalu berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas. Namanya aja jurnal pengeluaran kas, gitu ya. Berarti aliran kas yang keluar ke dalam perusahaan, berarti kita harus membayar. Kita harus membayar, kita harus mengeluarkan uang ya dari perusahaan. Contohnya apa? Misalnya transaksi pembelian secara tunai, itu kan langsung dikeluarkan uangnya. Lalu bayar utang, ya, bayar utang, lalu bayar gaji pegawai. Oke, bayar gaji pegawai, lalu apalagi? Lalu misalnya bayar bunga gitu ya, bayar bunga utang misalnya. Oke, lalu, bayar sewa gedung, ya, itu juga masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Oke, kalau kamu sudah bisa mengidentifikasi, maka kalau jurnal umum apa, Bu? Berarti transaksi yang tidak bisa masuk ke dalam keempat jurnal ini akan masuk ke dalam jurnal umum. Contohnya apa? Misalnya ada retur dari transaksi pembelian dan penjualan secara kredit. Ya, retur dari transaksi pembelian dan penjualan secara kredit. Lalu apalagi misalnya perusahaan menginvestasikan uangnya, ya, menginvestasikan uangnya itu menginvestasikan selain uang tunai. Kalau perusahaan menginvestasikan berupa uang tunai, maka dia akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Oke, itu ya, ingat tuh, ingat-ingat, ya. Semoga kalian sudah latihan dulu sebelum, saya menjelaskan, sehingga jadi nggak bingung apa yang saya jelaskan, gitu ya. Nah, eee, jadi jurnal umum tadi, penerimaan dari retur pembelian dan penjualan secara kredit, lalu tadi apalagi, misalnya, investasi selain uang tunai, misalnya pemilik menginvestasikan, kendaraannya gitu ya, pemilik menginvestasikan rumahnya untuk kegiatan usaha, nah itu masuk ke dalam jurnal umum. Oke, tuh, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan soal. Ya, saya mau review ini aja. Ya, bentuk-bentuknya nanti sama seperti, yang saya bagikan, gitu. Yang saya bagikan kemarin tuh kan ada kan, apa namanya, lembar jawabnya. Nah, lembar jawabnya kayak begitu. Oke, lembar jawabnya seperti itu. Oke. Nah, sekarang semua perhatikan. Kita akan mulai kita akan bahas bareng-bareng latihan soalnya. Oke. Nah, yang pertama, perusahaan dagang ais elektronik bergerak dalam bidang penjualan alat rumah tangga. Ingat, ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan alat-alat rumah tangga dan kantor. Berikut adalah yang transaksi yang dilakukan oleh ais elektronik. Coba nomor 1. Dijual 1 unit microwave kepada Nyonya Sandra senilai 4.800.000. Haikal, transaksi nomor 3 itu kira-kira masuk ke mana, Haikal? Bentar ya, Bu. Heeh. Yo, Hmm. dijual secara Jurnal jurnal mana, Haikal? jurnal pengeluaran kas, Bu. Good, ya, jurnal pengeluaran kas. Ya, betul, Haikal. Jurnal pengeluaran kas. Berarti kita akan masukkan ke sini. Jurnal pengeluaran kas. Bu, kenapa jurnal pengeluaran kas kan dijual secara tunai? Kalau kamu menjual barang, dijual secara tunai. Oh iya, penerimaan. Sorry, penerimaan. Ya, bukan pengeluaran, Haikal, tapi penerimaan. Tapi bagus kamu udah menjawab ya. Penerimaan.
Kenapa dikatakan menerima, kok nggak mengeluarkan? Karena kan kita menjual. Ketika kita menjual barang dagang, maka akan ada uang yang masuk ke perusahaan. Itu ya, ketika kita menjual barang, berarti akan ada uang yang masuk ke perusahaan. Maka kita akan masuk ke sini, kita tulis di sini. Keterangannya apa? Kita tulis aja, misalnya penjual, namanya aja juga boleh, Nyonya Sandra. Atau misalnya menjual barang dagang Nyonya Sandra misalnya. Oke, kita lihat kalau ada kalau ada penerimaan uang, otomatis kasnya bertambah dong. Betul nggak? Ya, kasnya bertambah, maka kas akan bertambah di posisi debit. Ya kan, jurnal umumnya ketika ada penjualan, maka kas di debit, kreditnya adalah penjualan. Maka kita tulis di sini berapa? 4.800.000 nih di sini. Ya, kasnya 4.800.000. Saya gedein. Kelihatan nggak kira-kira? Hah? Di layar kelihatan nggak? Oke. Ya, penjualan barang dagang Nyonya Sandra kas 4.800.000. Tadi karena ini adalah menjual, maka kreditnya adalah penjualan sebesar 4.800.000. Oke. Sampai sini jelas? Sampai penjualan? Semoga jelas ya. Oke. Nah, berikutnya nomor 4. Coba ya, nomor 4 ya. Tanggal 4. Kita lihat. Dijual 3 unit kulkas. Ingat, dijual 3 unit kulkas. Berarti ini adalah yang dijual adalah barang dagang. Karena perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan rumah tangga dan alat-alat kantor. Dijual 3 unit kulkas senilai 2.500.000. Secara tunai. Ingat, secara tunai. Kepada restoran enak. Nah, di sini dia bilang FOB shipping point. Kalau FOB shipping point, siapa yang menanggung? Pembeli. Pembeli. Ya, good sama Samuel. Pembeli. Ya. Kalau FOB shipping point berarti yang menanggung adalah pembeli. Di sini perusahaan bertindak sebagai penjual atau pembeli? Penjual. Penjual. Berarti kita mencatat biaya nggak? Enggak. Nggak, good. Nggak usah. Berarti kita hanya mencatat penjualan secara tunai. Maka di sini kita tulis apa? Berarti di sini kita tulis restoran enak. Gitu ya. Restoran enak. Berarti dia bilang dijual 3 unit itu sekitar 25 juta. Berarti kita di sini tulis 25 juta. Kasnya di debit 25 juta. Kreditnya adalah penjualan senilai 25 juta. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, jelas. Good. Jadi kalau Ya. FOB pembelinya nggak usah itu catat. Kalau FOB, kalau kita membeli barang kalau FOB shipping point, kalau kita sebagai penjual, kita tidak perlu catat. Tapi kalau syaratnya FOB shipping point, tapi kita sebagai pembeli, maka kita harus mencatat biayanya. Kebalikannya, kalau FOB destination, kalau kita sebagai penjual, kita harus membayar biaya angkutnya. Tapi kalau kita sebagai pembeli, tapi syaratnya FOB destination, maka kita tidak usah mencatat. Jelas ya? Saya kecepatan nggak? Bu. Ya. Halo. Ini Ya. bukannya tanggal 3 ya, Bu? 3 sama 4. Oh iya, tanggal 3. Tanggal 3 sama 4. Oke. Dah. Ya. Dah? Saya kecepatan nggak? Jelas ya? Oke. Sekarang tanggal 5. Ya. Tanggal 5. Membeli secara kredit. Membeli secara kredit. 10 unit kulkas dari PD Giant untuk persediaan barang dagang. Ingat, berarti yang dibeli adalah barang dagang. Senilai 80 juta dengan syarat 15/10
N/45. Ya, di sini udah ada keterangannya kredit dan udah ada syaratnya. Berarti udah jelas-jelas transaksi ini adalah pembelian secara kredit. Ongkos angkut akan dibayarkan kepada perusahaan angkutan senilai 150.000. Di sini yang berarti dengan keterangan ini maka kita yang akan menanggung biaya angkut ini. Itu ya. Oke, berarti di sini adalah membeli secara kredit, maka akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Orang dibeli secara kredit berarti pembelian atau penjualan? Pembelian. Ya, pembelian. Pembelian. Berarti di sini di tanggal 5, berarti di sini kita akan masuk ke dalam jurnal pembelian. Nih. Ya, masuk ke dalam jurnal pembelian. Ya, berarti tanggal 5 keterangannya apa di sini? Kita beli dari PD Giant. Oke. Berapa terminnya? Ini biar ingat 15/10 N/45. Ya. Itu ya, jurnal pembelian. Nah, di sini apa yang dia beli? Barang dagang. Barang dagang. Ya, ini di sini saya tambahin deh. Sebentar, di kreditnya saya serba-serbi. Kayaknya itu deh. Kurang. Supaya kamu nggak bingung. Serba-serbi, akun, referensi, jumlah. Di sini kreditnya adalah utang ya. Ini masuk kredit. Sebentar. Semoga saya nggak kecepatan ya jelasinnya ya. Di sini ada utang. Sorry, ini masuk ke masuk debit. Nah, oke. Berarti di sini masuk apa? Pembelian. Iya, pembelian karena dia masuk ke dalam barang Dagang. ya, karena dia masuk barang dagang. Itu ya, karena dia akan masuk ke dalam barang dagang. Berarti di sini kita switch. Nah, ini ya, pembelian sebesar 25 sebesar 80 juta kan? 80 juta. 80 juta. Ini ya, pembelian 80 juta. Ya, kalau dibeli secara kredit udah pasti Utang. Ya, sebesar 80. Ini. Ya, sampai sini jelas? Cukup jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Itu 150.000 buat apa, Bu? Mana 150.000? Itu beban angkutnya, Bu. Ya, oke. Udah, sampai sini udah jelas ya penjualannya ya. Nah, karena dia bilang kita harus bayar ongkos angkut, berarti kita harus bayar biaya angkut. Nah, biaya angkut itu harus dibayar secara tunai. Ya, berarti di sini masuk ke mana? Untuk biaya untuk pembeliannya masuk ke jurnal pembelian, maka untuk membayar biaya angkut masuk ke mana? Pengeluaran kas, Bu. Pengeluaran Ya, kas. masuk pengeluaran kas. Maka kita masuk ke dalam yang di sini, pengeluaran kas. Ya. Sini. Kita tulis di sini tanggal 5. Membayar biaya angkut. Ya.
Kita masukkan kemana? Utang dagang mungkin nggak? Nggak buka akun, Bu. Serba-serbi. Iya, ke serba-serbi. Ya, ke serba-serbi akunnya apa? Kita bayar apa? Biaya Biaya angkut, pembelian atau penjualan? Pembelian. Pembelian. Ya, di akun itu yang lengkap. Ya, akunnya adalah biaya angkut pembelian. Senilai berapa? 150. Iya, 150.000. Berarti di sini 150.000 jumlahnya. Lalu kreditnya apa? Debitnya biaya angkut pembelian, kreditnya apa? Kas. Kas sebesar 150.000. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Semoga paham ya, semoga jelas. Oke, nomor 5 tanggal 5. Sekarang tanggal 8. Membeli secara tunai barang elektronik dari Indogrosir senilai 17 juta untuk persediaan barang dagang. Masuk ke mana? Membeli secara tunai barang elektronik dari Indogrosir senilai Jurnal kas 17. keluar. Masuk ke Jurnal kas keluar. jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas karena dibeli secara tunai. Kalau kamu beli secara tunai, di saat itu juga kamu harus mengeluarkan uang tunai, uang kas, maka masuk ke dalam jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas. Maka di sini di tanggal 8 kita tulis apa? Indogrosir. Ya, Indogrosir di sini kita tulis. Kreditnya apa? Lalu masuk ke mana? Masuk ke mana? Hah? Masuk ke Pembelian. mana? Pembelian. Ya, karena yang dibeli adalah barang Dagang. Barang dagang. Di sini kita tulis 17 juta. Ya, lalu kreditnya apa? Pembelian, kreditnya adalah 17 juta. Iya, 17 juta di kas. Oke, sampai sini jelas? Lihat dulu. Ya, sambil dilihat soalnya, sambil dilihat kenapa jawabannya seperti ini. Karena membeli secara tunai kan, jadi Ya. harus itu. Ya. Ya, betul sekali. Oke. Sudah jelas? Lanjut ya. Nggak ada yang mau ditanya sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut. Sekarang tanggal 12. Dijual 2 unit AC ya, senilai 10 juta. Oleh, ini harusnya kepada Tuan Joko. Ya, dijual 2 unit, berarti kita menjual kepada Tuan Joko secara tunai dan 1 unit mesin cuci secara kredit senilai 3.500.000. Syaratnya adalah FOB Destination Point. Kalau FOB Destination Point, siapa yang menanggung? Penjual atau pembeli? Penjual. Berarti di sini kita harus mencatat biaya angkut atau enggak? Catat. Berarti ada 2. Kita akan mencatat penjualan secara tunai, penjualan secara kredit, dan biaya angkut. Benar kan? Ya, ada 3 transaksi ya. Dijual 2 unit AC, 10 juta, itu secara tunai. Berarti yang ini masuk ke mana nih? Jurnal penerimaan. Iya, jurnal penerimaan kas. Berarti di sini tanggal 12. Jurnal penerimaan. Kita tulis Tuan, misalnya Tuan Joko. Nah, ini ya. Tuan Joko. Jurnal penerimaan kas. Senilai 10 juta. Berarti, kan dia bilang dijual secara kredit. Berarti kas di debit. Kreditnya adalah 10 juta. Penjualan. Ya, senilai 10 juta. Ya. Nih. Jurnal penerimaan kas. Nah, Bu, itu bukannya dijual oleh Tuan. Ya, itu tadi saya ralat, Chelsea. Tulisannya adalah kepada.
Ya, jadi kita yang menjual itu salah, harusnya kepada ya, bukan oleh, kepada, dijual kepada. Ini saya ralat. Oke, itu ya sampai sini jelas. Aman, Bu. Nah, oke, ya oke. Berikutnya, ini udah tunai nih. Berikutnya adalah 1 unit mesin cuci yang dijual secara kredit. Maka ini masuk ke mana? Penjualan. Penjualan. Ya, jurnal penjualan. Good. Di sini berarti ya, kita masukkan ke sini, jurnal penjualan. Tanggal 12. Tanggal 12 kita tulis di sini Tuan Joko. Nah, kalau di jurnal penjualan udah langsung ya, udah langsung piutang usaha dengan penjualan. Ini sales sama penjualan sama aja ya. Saya ganti kalender. Nah, ya terminnya ditulis, jangan lupa. Ada terminnya nggak di sini? Oh, nggak ada, ya, nggak ada syaratnya. Berarti diabaikan aja. Berarti di debitnya adalah piutang usaha senilai berapa? 3.500.000. Jadi harus ditulis debit dan kredit ya. Ini sebenarnya sistemnya sama dengan jurnal. Ya, hanya lebih spesifikasi dimasukkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Ini sebenarnya sama dengan jurnal. Jadi harus ada debit dan harus ada kredit. Jadi nggak boleh cuma debit aja atau kredit saja. Jadi harus ada debit dan kredit. Makanya di atasnya saya tulis nih debit, ini kredit. Berarti kasnya yang di debit, kreditnya penjualan. Ya, jadi itu. Jadi ini adalah jurnal, maka harus ada yang di posisi debit dan harus ada juga yang di posisi kredit. Jadi nggak boleh salah satu. Ya, berarti di sini penjualannya adalah 3.500.000 di posisi kredit. Piutang usaha di debit, kreditnya adalah penjualan. Nah, berikutnya adalah Tapi masukinnya di itu Bu, di ini debit sama Hah? enggak, itu masukinnya kok di itu debit sama kredit. Iya, kan harus gini kan jurnal, berarti harus ada yang di debit, harus ada yang di kredit. Debitnya adalah piutang, kreditnya adalah penjualan. Bu, itu kenapa di lembar jawabannya tuh yang di debit itu utang usaha, sedangkan yang Ibu tulis itu piutang ya, Bu? Iya, itu coret, itu salah. Oke. Ya, itu salah. Piutang, harusnya bukan utang ya, piutang ya. Salah nih. Coret ya, itu ganti piutang, tambahin pi. Ya, piutang. Oke. Ini jadi semuanya yang utang usaha jadi piutang usaha. Ya, betul. Kreditnya adalah penjualan. Jelas? Nah, berikutnya FOB destination masuknya kemana? Pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas. Berarti di sini, tanggal 12 kita tulis. Apa? Sama kayak ini ya. Membayar biaya angkut. Ketika membayar biaya angkut, maka masuknya mana? Kolom serba-serbi di debit. Jurnal apa namanya? Akunnya adalah namanya biaya angkut, penjualan atau pembelian? Jualan. Ya, penjualan. Karena kita menjual barang dagang, maka di sini kita ganti penjualan. Nah, ini akunnya, ini jumlahnya. Tulis nominalnya berapa. Ya, jangan cuma ini aja nanti yang diisi. Akunnya namanya biaya angkut penjualan, jumlahnya berapa di situ? Jumlahnya adalah 100.000. Ya, ini di debit. Biaya angkut penjualan di debit, kreditnya ketika kita membayar, maka kas kita berkurang senilai 100.000. Nah, ya. Oke, semoga sampai sini jelas. Dah. Sekarang lanjut tanggal 14. Membayar utang untuk transaksi tanggal 5 November. Membayar utang, berarti masuk ke mana? Membayar utang. Ya, good, pengeluaran. Ya, berarti di sini kita tulis tanggal 14.
Ya, kita tulis di sini adalah membayar utang tanggal 5. Tanggal 5 kepada siapa? PD Giant. Nah, ketika kita membayar utang, ya, atau kita menerima piutang, kita lihat di tanggal 5 itu ada syaratnya enggak? Ada. Ada ya, Ada. ada syaratnya 15/10. Berarti ketika dia bayar masih dalam 15 hari, ya, itu berarti dia dapat potongan. Di sini dia masih dalam masa potongan enggak berarti? Masih. Dia beli tanggal 5. Ya, dia beli tanggal 5. Lalu dia bayar tanggal 14. Masih dalam 15 hari enggak? Masih. Masih. Berarti pasti akan ada yang namanya potongan pembelian. Ya, kita tulis dulu. Berapa yang dibayarin? Berapa yang dibayar di situ transaksi utangnya? 30 juta. 30 juta. Maka utang di debit itu berapa? 30 juta. Benar ya? Ya. Utangnya di debit berkurang 30 juta. Lalu karena masih dalam potongan, kaski yang kita terima 30 juta nggak sih? Enggak. Enggak. Ya. Benar ya? Karena masih dalam masa potongan, ya perjanjiannya kan pokoknya kalau bayar 15 hari dari tanggal transaksi, ya udah, tenang aja lu gua potong gitu kan. Uangnya gue potong. Nah, dengan syarat itu maka kita dapat potongan sebesar berapa persen di situ? 4.500.000. 15%. 15%. 15, sorry, bukan, ya benar 15%, 10 hari ya, bukan 15 hari, tadi 10 hari, tapi masih dalam masa potongan, oke. Ya, 15% dari 30 juta berarti berapa? 4.500.000. Iya, 4.500.000, berarti di sini potongannya 4.500.000. Benar ya? Berarti kas yang kita terima berapa? 30 juta dikurang 4.500.000 berapa? 25.500.000. 25.500.000. Iya. Nih ya. 25.500.000. Ya, jadi debit dan kreditnya balance. Debitnya 3 juta utang, kreditnya adalah kasnya 25.500.000, potongannya adalah 4.500.000. Ya, jadi di sini apa sih? Dari sini kita nanti ketika kita mau melakukan pembukuan kita jelas. Oh, di tanggal 14 ini kita udah ada yang bayar utang loh, tapi yang kita terima cashnya nggak 30 juta. Kalau kemarin, kalau di dalam jurnal umum kan langsung jebret gitu ya, bingung. Nah, kalau kayak gini kita tahu, oh kasnya tuh sekian. Kenapa? Oh iya kan ada potongan, karena di sini kita punya syarat. 15% 10 hari sejak tanggal transaksi. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Semoga lebih jelas. Semakin lama ke bawah semakin jelas. 18. Dijual 3 unit proyektor kepada sekolah terang senilai 3 juta. Ingat ada add-nya. Berarti satuannya harga 3 juta. Kalau yang diberi 3, berarti 3 juta dikali 3. Dengan syarat 5/10 N/30. Berarti tunai atau kredit? Kredit. Berarti masuknya kemana? Jurnal penjualan. Jurnal penjualan. Berarti masuknya ke sini ya. Tanggal berapa? Tanggal 18. Kita tulis di sini, sekolah terang. Ya, ada terminnya. Berapa di sini? 5/10 lalu N/30. Ya. Berapa piutangnya berarti? 9 juta. Iya, 9 juta. Karena di sini ada kata-kata add. Berarti harganya 3 juta, yang dijual 3 unit. Berarti 3 juta dikali 3, berarti 9 juta. Nah, di sini juga 9 juta. Debitnya piutang usaha 9 juta, kreditnya adalah penjualan sebesar 9 juta. Dikaliin sama 3 unit proyektor ya? Iya, betul. Oke, next ya. Lanjut. Diterima pendapatan bunga atas deposito. Diterima pendapatan, kita menerima pendapatan bunga atas deposito. Maka masuknya kemana? Kita menerima bunga nih.
kalau kita nerima bunga berarti kita terima uang, maka masuk Jurnal kas kemana? masuk. Jurnal kas masuk. Gimana nggak sih, Bu? Iya, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Di sini ditulis tanggal 19. Ya, ditulis menerima pendapatan bunga. Ya, sebesar berapa kasnya? Berapa yang dia terima? 750.000. Iya, 750.000. Oke. Mungkin nggak kreditnya piutang usaha? Enggak. Nggak. Nggak. Penjualan mungkin nggak? Enggak serba-serbi. Nggak. Serba-serbi. Akun, kita tulis apa? Pendapatan. Bunga deposito. Iya, pendapatan bunga deposito. Pendapatan bunga deposito. Berapa nilainya? 750.000. 750.000. Nah. Udah ya? Oke, berarti debitnya adalah kas 750, kreditnya adalah pendapatan bunga deposito senilai 750.000. Nah, ya. Gampang kan? Oke, sekarang tanggal 20. Diterima pengembalian barang dagang dari sekolah terang. Nah, ini hati-hati. Diterima diterima pengembalian barang dari sekolah terang karena barang cacat senilai 3 juta. Ini namanya apa? Retur, Bu. Retur penjualan. Retur penjualan, karena kita menjual kepada sekolah terang. Nah, returnya itu dari transaksi tunai atau kredit? Kredit. Tunai atau kredit? Kredit. Kredit ya. Di tanggal 18 itu kita menjualnya secara kredit. Maka masuknya kemana kalau retur secara kredit? Jurnal umum. Iya, jurnal umum. Ya, retur secara kredit maka kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, kita tulis di sini tanggal berapa itu? 20. Tanggal 20. Maka utang dagang, benar ya? Di debit sebesar berapa yang dikembalikan? 3 juta. Bukannya retur penjualan ya, Bu? Hah? Bukannya yang di debit retur penjualan ya? Ya, yang di debit utang dagang atau retur penjualan? Retur Utang atau penjualan. piutang? Piutang ya, salah. Retur Oke, penjualan. thank you Samuel. Iya. Retur penjualan di debit, kreditnya adalah? Piutang. Iya, piutang dagang. Senilai? 3 juta. 3 juta. Nah, ini dia. Tanggal 20. Ya. Retur penjualan di debit, kreditnya adalah piutang dagang, ya dong. Tadinya kan piutang dagangnya di debit nih, ini nih. Tapi karena terjadi pengembalian, maka piutangnya harus dikurangin di kredit. Ya, debitnya apa? Retur penjualan. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanya? Ya. Bu, kalau bayarnya kas gimana? Kalau Maksudnya? bayarnya kas, kalau dia transaksinya adalah misalnya nih sekolah terang itu belinya secara tunai, berarti kan nggak masuk jurnal penjualan ya, masuknya jurnal penerimaan kas. Nah, kalau dia udah bayar secara tunai, lalu ada retur, maka masuknya kemana? Duitnya dikembalikan kan, maka dia akan masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Itu ya. Jelas ya, kalau dia transaksinya tunai, ada retur, lalu masuknya kalau nggak penerimaan kas, itu pengeluaran kas. Oke? Jelas, Dio? Jelas, Bu. Oke, good. Berikutnya, tanggal 23. Dibayar gaji karyawan. Masuk mana? Keluar nggak sih, Bu? Iya, betul. Pengeluaran. Pengeluaran. Ya, namanya kalau kita membayar udah pasti pengeluaran. Berarti di sini tanggal 23 kita tulis membayar gaji karyawan. Senilai berapa di sini? 8 juta. Sorry. Berarti Di sebesar masuk ke mana?
Utang Serba dagang mungkin serbi. nggak? Serba-serbi. Serba-serbi. Apa namanya? Beban gaji. Iya, beban gaji atau biaya gaji sama aja. Ya, pakai yang mana aja boleh. Senilai berapa di sini? Oke. Salah taruh, Bu. Boleh. Ya, betul, salah naruh. Nah, sini ya. Senilai berapa? 8 juta ya. Juta. Ya. Oke, kreditnya? Kas. 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 8 juta. Yang lain kalau ada yang mau ditanya, silakan tanya ya. Jangan malu-malu ya. Ya, jadi biaya gaji di debit sebesar 8 juta, kreditnya adalah kas sebesar 8 juta. Lanjut, ada yang mau ditanya? Enggak? Oke, tanggal 25. Dijual tunai 3 unit mesin cuci. Bu, tanggal 24 ya, Bu? Oh iya. Tanggal 24. Tanggal 24, Sekolah Terang melunasi semua utangnya. Yuk, Sekolah Terang melunasi semua utangnya. Penerimaan kas, Bu. Penerimaan Masuk kas. mana? Penerimaan kas. Ya, masuk penerimaan kas. Berarti di sini ya, tanggal 24. Penerimaan kas. Kita tulis di sini. Sekolah Terang. Terang. Dilunasin semuanya. Berarti berapa yang harus dilunasin? 6 juta. 6 juta. Hah? 5, karena ada potongan kan? Ya, Jadi itu dong, 5,7. 5,7. Kita lihat. Pertama, di tanggal 18, dia jual 9 juta. Kita jual ke Sekolah Terang 9 juta. Lalu di tanggal 20, itu ada retur. Benar ya? Ya. Senilai 3 juta. Berarti barang dagang yang kita jual itu udah bukan lagi 9 juta, tapi 6 juta. Ya. Nah, di sini berarti utangnya berapa? Piutangnya berapa? 6 juta. Berapa? Piutangnya adalah 6 Juta. juta. 6 juta kurang 0. Di sini masih dalam masa potongan nggak? Masih. 10 hari. Masih ya? Terakhir tanggal 28 ya. Berarti di tanggal 24 masih dalam masa potongan. Piutangnya 6 juta, dia belunasin. Tapi apakah kas yang kita terima itu Enggak. senilai 6 juta? Enggak ya. Ada potongan sebesar berapa persen? 5%. Berarti di sini berapa potongannya? 300.000. Iya, 300.000. Berarti kas yang kita terima adalah 5.700.000. Kelebihan. Ya. Jadi hati-hati ketika kita mau melunasi, lihat dulu ada pengembalian barang enggak. Ya, jadi ketika ada pelunasan, lihat dulu sebelumnya ada pengembalian barang enggak, ada retur enggak. Lalu lihat lagi ada potongan, ada masih dalam masa syarat potongan enggak. Gitu ya. Jadi ketika pelunasan hati-hati. Cek dulu masih ada returnya enggak. Kalau kayak tadi kan harusnya benar kamu tulis di sini udah benar nih. Tapi ternyata jumlahnya salah kan salah. Ya, coba kalau kamu di sini tulis 9 juta. Udah pasti salah. Karena kan bukan 9 juta. Harusnya 6 juta karena di sini sudah ada retur. Jadi hati-hati ya. Kalau ada soal pelunasan baik utang maupun piutang dicek dulu. Atau misalnya udah benar nih 6 juta. Kamu tulis, oh ya ada retur nih di sini. Berarti benar piutangnya 6 juta. Tapi kamu nggak lihat nih masih dalam masa potongan atau enggak. Nah, ini nggak kamu tulis di sini 6 juta, kan salah jadinya. Kemarin itu di jurnal umum tuh seperti itu. Ya, ketika kalian PH jurnal umum tuh seperti itu. Banyak sekali yang salah, nggak dikasih potongan. Kalaupun benar dikasih potongan, returnya nggak ada, nggak dikurangi retur, kan jadi salah. Jadi hati-hati. Ya, jadi hati-hati ketika kalian mau mencatat pelunasan utang atau piutang, lihat dulu. Ya, ada returnya atau enggak, masih dalam masa potongan atau enggak. Ya, jadi hati-hati, baik-baik gitu ya. Dilihat benar-benar
ya. Bentar ya, saya copy itu dulu supaya buat laporan. Oke, ada yang Bu, Denis mau tanya. Boleh ulangin ya kalau ada pelunasan hutang dan kenapa bisa 6 juta? Oke, kita ulang ya. Nih, kita lihat ya. Di tanggal 24, Sekolah Terang melunasi semua utangnya. Kita lihat transaksi pertama Sekolah Terang ketika dia bilang melunasi semua utangnya. Pasti pertamanya ada transaksi dong. Pasti dia ada transaksi jual atau beli gitu ya. Nah, kalau di sini dia bilang melunasi utangnya berarti dia pembeli kita. Ya, berarti kita menjual barang sama si toko terang. Ada di tanggal berapa itu? Ada di tanggal 18. Ya, lihat transaksi tanggal 18. Dia bilang di tanggal 18 itu perusahaan dagang AS Elektronik menjual 3 unit proyektor kepada Sekolah Terang senilai 3 juta. Tapi di depannya ada add-nya. Berarti itu 3 juta itu per unit. Sementara yang dijual adalah 3 unit. Berarti 3 dikali 3 juta. Berarti total yang dia jual adalah 9 juta. Ini kita udah catat nih di sini nih. Nih, udah kita catat di sini ya, tanggal 18 ya. Sekolah Terang, syaratnya adalah 5/10 N per 30, debit 9 juta, kreditnya 9 juta. Nah, berjalannya waktu di tanggal 20, ya, ternyata ada pengembalian barang nih dari Sekolah Terang, karena barangnya cacat, senilai 3 juta. Ya, mungkin 1 unit proyektornya dikembaliin, karena dia cacat, senilai 3 juta. Maka, di tanggal 20 kita catatkan retur penjualannya di debit, kreditnya piutang. Piutangnya sudah dikurangin. Karena kalau dikembaliin otomatis dikurangi dong piutangnya. Kalau kita tetap catat 9 juta, marah tuh si Terang tuh. Sekolah Terang, lah orang saya udah pengembalian kok piutang saya tetap dicatat sebagai 9 juta? Kan nggak mungkin. Nah, di tanggal 24, si Sekolah Terang itu melunasi. Kalau kamu jadi Sekolah Terang, mau nggak dicatat 9 juta? Pasti nggak mau, karena kan dia udah mengembalikan, piutangnya udah dikurangi. Oleh karena itu, yang tadinya 9 juta, karena ada retur senilai 3 juta, maka piutangnya bukan lagi 9 juta, tapi 6 juta. Di tanggal 24. Nah, ternyata 6 juta ini masih ada syarat lagi. Berapa? 5/10 N per 30. Kenapa begitu, Bu? Dia beli tanggal 8, berarti kan 10 harinya kan di tanggal 28. Nah, dia bayar tanggal 24 kan? Nah, otomatis dia masih dalam masa potongan. Berapa persen? 5%. Berarti 6 juta dikalikan dengan 5% hasilnya adalah 300.000. Itu potongan penjualan. Berarti kasnya adalah 5.700.000. Ya, jadi hati-hati di sini. Kalau ada transaksi pelunasan utang atau piutang. Jelas, Denis? Denis C? Jelas? Oke. Jelas ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau kamu di sini tulis 9 juta, ada potongan pasti salah. Saya salahin pasti. Ya. Oke, berikutnya. Tanggal 25. Dijual tunai 3 unit mesin cuci dengan total nilai 15 juta. 3 unit mesin cuci dengan total nilai 15 juta. Masuk kemana? Penerimaan kas. Iya, penerimaan kas. Ya, penerimaan kas sini. Berarti tanggal berapa di sini? Tanggal 25. Ya, menjual mesin cuci. Karena ini nggak ada keterangan, menjual itu saja. Mesin cuci. Oke, menjual mesin cuci secara tunai. Berarti kasnya berapa? 15 juta. Kreditnya? Kreditnya apa? Jualan. Ya, kreditnya adalah penjualan. Senilai 15 juta. Ya. Oke, lanjut 28.
Dibeli perlengkapan kantor senilai 2 juta secara kredit dari toko merah. Masuk kemana? Dibeli perlengkapan kantor senilai 2 juta secara kredit dari toko merah. Berarti masuk ke Pembelian. pembelian atau pengeluaran kas? Pembelian. Pembelian. Good, pembelian. Berarti di sini di tanggal 28. Kita tulis di sini. Membeli, kalau enggak toko merah. Ya. Masuk ke sini pembelian, peralatan atau serba-serbi? Serba-serbi. Peralatan, Bu. Serba-serbi. Yang dibeli perlengkapan atau peralatan? Perlengkapan, serba-serbi dong. Sorry, Ya. Ya, berarti masuknya kemana? Serbi. Serba-serbi. Karena nggak mungkin masuk pembelian. Yang berhak masuk pembelian hanya pembelian barang Dagang. dagang. Berarti kita masuk ke serba-serbi. Akunnya apa namanya? Perlengkapan. Jumlahnya berapa? 2 juta. Jumlahnya 2 juta. Kreditnya adalah utang dagang senilai 2 Juta. Nah, dah. Ya. Berikutnya, tanggal 29. Ibu, kalau dibeli perlengkapan secara debit, baru masuk jurnal pengeluaran. Kalau Ibu dibeli perlengkapan secara debit, secara tunai, nggak ada secara debit ya, Petris. Secara tunai, baru masuk jurnal pengeluaran kas, betul. Ya, kalau belinya secara tunai, maka masuknya ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya. Oke. Jelas sampai sini semuanya? Ya. Jelas? Jelas. Deep jelas? Haikal jelas? Jelas, Bu. Kevin Nathanael jelas? Nomor 28 jadi itu di jurnal pembelian. Nomor berapa? Itu tanggal Iya. 28. Iya, karena kan secara kredit. Oke. Oke. Christian, jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, Brandon. Ya, Bu, jelas. Jangan sambil tidur kamu ya. Halo dong. Halo. Oh. Oke. Lanjut ya. Tanggal 29. Ayo, tanggal 29 itu prive ya. Untuk keperluan pribadi, pemilik mengambil 1 unit TV LCD. Yang diambil apa tuh? Yang diambil adalah barang dagang. Prive. Ya. Ya, berarti masuk ke mana? Jurnal umum. Jurnal umum, tanggal 29. Ya, berarti di sini debitnya adalah prive, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Kalau penjualan bisa nggak? Penjualan. Nggak bisa. Oh, Yang dibeli, kalau misalnya seperti ini, maka jurnalnya adalah prive, debit, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Karena yang dia ambil adalah stok barang dagangnya. oh. Ya. Berarti senilai 3 juta. Tapi kalau misalnya nanti yang diambil uang tunai, maka masuknya jurnal umum nggak? Kalau yang diambil uang tunai, masuknya jurnal umum nggak? Iya. Hah? Iya, Bu. Masuk? Enggak dong. Kalau yang diambil jurnal umum dari kata iya, jurnal pengeluaran kas. Kalau yang diambil adalah uang tunai, maka masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ya, oke, good Chelsea ya. Berikutnya 2 nomor terakhir. Nyonya Sinta melunasi semua utangnya. Lihat Nyonya Sinta tanggal berapa tuh? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada Ini, Sinta. Saya ini kemarin bingung. ini skip. Berarti nggak salah itu saya. Ya, skip ya. 30 skip berarti. 30 yang berikutnya.
Dibayar biaya sewa untuk gedung senilai 30 juta dan dicatat sebagai sewa dibayar di muka, maka masuk mana? Jurnal pengeluaran kas. Ya, jurnal pengeluaran Kas. jurnal pengeluaran kas. Berarti di sini tanggal 30, di sini adalah membayar Sewa gedung. sewa gedung. Di sini berapa nilainya? 30. Kok utang sih? Masuk mana? Enggak, ke serba-serbi Masuk dong. mana? Iya, Serba-serbi. serba-serbi. Apa? Sewa DDM. Iya, sewa DBM, good. Sewa dibayar di muka. Berapa? 30 juta. 30 juta. Kreditnya? Kas 30 juta. Kas 30 juta. Ya, misalnya kayak gini. Nah, nanti di total ya. Terakhir di total. Jangan sampai lupa di total. Misalnya, berarti utangnya dia di pengeluaran kas dia punya utang 30 juta. Sini. Terus di pembelian dia punya pembeliannya di sini 17 juta totalnya. Lalu di sini ini. Ini ya. Ini. Jadi jangan lupa di total. Nah, di sini juga sama. Di sini kita tulis total ya. Jadi seperti itu di total. Kalau sudah selesai semuanya di terakhirnya di total. Sampai sini masih ada yang bingung nggak kira-kira? Masih ada yang bingung? Nanti pH-nya kurang lebih seperti ini. Ya. Ya, hampir-hampir mirip lah. Jangan lupa kalau ada potongan dagang. Bu, cara ngitung potongan dari tanggal 18-nya gimana ya, Bu? Dari tanggal 18, mana? Itu kan 5/10 N per 30, tanggal 18 kan, ada syaratnya ya, 5/10 N per 30. Berarti 5%, 10 hari dari tanggal transaksi, berarti 18 tambah aja 10. Ya, berarti terakhir tanggal 28 dapat potongan. Ya, berarti kalau dia bayar lebih dari tanggal 28, berarti dia nggak punya potongan 5% itu. Nah, 5%-nya itu diambil dari mana? Dari yang dia bayarkan, yang dia lunasi. Kalau dia lunasin 3 juta, ya 3 juta kali 5%. Kalau dia melunasi semuanya, ya totalnya berapa tadi? Kebetulan di sini ada retur, berarti 6 juta. 6 juta dikalikan dengan 5%. Nah, maka potongannya ini tadi. 300. Ya, dari sini, dari piutangnya. Kalau dia piutangnya 9 juta, ya 9 juta dikali 5%. Gitu. Boleh dong, boleh pakai kalkulator. Tenang aja. Oh, boleh bawa kalkulator. Ya, ingetin grup pakai kalkulator, bawa kalkulator. Oke. Ya. Ada yang mau ditanya, Steven, Tanzi? Jelas gak? Alhamdulillah aman, Bu. Sementara, Bu. Aman, puji Tuhan. Ya. Kevin, Pitono, jelas nggak? Yoi. Ya. Farel, jelas Farel? Jelas, Bu. Oke. Sharon, Vanessa, jelas? Oke, puji Tuhan ya. Ada lagi yang mau ditanya sampai sini? Ya, seperti itulah kira-kira, nggak jauh-jauh dari itu. Ingat ya, nanti kalau misalnya ada potongan dagang, catat kalau ada potongan dagang berarti transaksinya tunai. Nah, kalau ada nanti potongan dagang, misalnya nih, potongan dagangnya 5%. Berarti kalau potongan dagang langsung dikurangin ya. Misalnya dibeli barang dagang secara tunai dengan potongan dagang 5%. Ya, dibeli barang dagang misalnya walaupun nggak ada kata-kata secara tunai gitu, tapi kalau ada kata-kata potongan dagang, berarti itu kamu harus langsung kurangkan. Ya, misalnya dibelinya harganya 20 juta, 5% potongan dagangnya, berarti 20% dari
sorry, 5% dari 20 juta. Ya, 500.000. Berarti yang dicatat adalah 19.500.000. Itu ya. Diingat-ingat kalau ada potongan dagang. Kalau ada transaksi menggunakan cek, berarti itu uang tunai ya. Kalau ada transaksi menggunakan cek, itu adalah tunai. Ya, jadi kalau ada transaksi menggunakan cek, berarti tunai. Ingat-ingat, dicatat di bawahnya buat belajar. Kalau besok buat ingat-ingat. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga besok bisa. Ya. Itu ntar terakhir harus ditotal kah? Ya, betul. Semuanya berarti penerimaan Ya, keras atau? semuanya. Iya, nanti ini di sini. Kan udah selesai nih total semuanya berapa. Oke. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Semoga besok lancar. Ya, dan nggak ada yang remedial. Amin, Bu. Amin. Oke, semuanya sudah? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Oke, kalau apa? Kalau syarat itu yang N-nya buat apa ya? Oh, N-nya itu batas waktu pembayaran, pelunasan secara keseluruhan. Pokoknya terakhir ya dibayarnya 45 hari itu, gitu, harus dilunasin. Gitu. Oke, Bu, makasih. Chelsea. Poin masuk Zoom dong. Enak aja, nggak ada poin masuk Zoom. Poin masuk Zoom besok bisa ngerjain. Pasti. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Bu, kalau cara tahu transaksinya di retur gimana? Cara tahu transaksinya di retur, ya kata-katanya dikembalikan barang dagang, gitu aja. Gitu dong. Dikembalikan barang dagang ya berarti retur. Tinggal lihat pengembaliannya dari transaksi penjualan atau pembelian. Gitu. Oke, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ini soal ini yang saya buat besok itu adalah soal termudah yang pernah saya buat. Bu, Ya, udah sangat mudah banget ya, Haikal. tolong ditunjukin satu-satu dong jurnalnya saya mau moto. Ini mau kamu itu saya kirim deh nih. Ya boleh deh, Bu. Ini foto-foto. Bentar ya, ini saya save dulu. Kok F? Bu, kalau peralatan di jurnal pembelian kayak gimana ya? Oh, peralatan di jurnal pembelian. Ini maksudnya. Misalnya gini, dijual peralatan secara kredit. Misalnya dijual peralatan secara kredit 5 juta gitu. Kok dijual, sorry. Dibeli peralatan secara kredit. Ya, dibeli peralatan secara kredit misalnya dari UD Senang misalnya ya dari UD Senang dia beli peralatan senilai 5 juta secara kredit. Ya udah gini, peralatan 5 juta, kreditnya di sini senilai 5 juta. Gitu. Jelas, Masukin Gabriel? Hah? Ntar itu masukin peralatannya. Ini peralatan. Langsung masukin aja ke kolom peralatan. Peralatannya di debit, kreditnya 5 juta. Gitu. Jelas, Gabriel? Jelas nggak? Oke. Hah? Aman. Aman. Oke, good. Gabriel. Yang lain? Aman, Bu. Ngerti. Bu. Aman. Ya, bagus. Bu. Yo. 18 November tolong jelasin lagi dong, Bu.
18. Bentar. Dijual 3 unit proyektor, kepada sekolah terang senilai, itu kan ada ad-nya ya. Berarti kalau ada ad-nya itu berarti dijualnya per unit itu 3 juta. Karena yang dibeli adalah 3 unit, maka 3 juta dikali 3, berarti 9 juta. Ya, karena ada syaratnya, maka penjualannya secara kredit. Ya udah, maka masuk ke jurnal penjualan ini. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, gitu ya, masuk ke dalam jurnal mana jurnal penjualannya? Nah, ini. Tadi mana sih jurnal penjualannya kok hilang? Nah, ini ya. Nih, ya. Ada lagi yang mau ditanya? Saya kirim di chat ya. Bentar. Kok nggak bisa di-rename sih? Pokoknya itu ya, apa namanya, belum saya rename nih, nggak bisa di-rename, bentar lu. Bu boleh jelasin yang FOB lagi nggak? Yang FOB apa? Shipping point sama destination. Oh, kalau FOB shipping point berarti siapa yang menang? Kalau FOB shipping point itu yang menanggung adalah pembeli. Berarti ketika perusahaan itu bertindak sebagai pembeli, misalnya membeli barang dagang, tapi syaratnya FOB shipping point, maka kita harus membayar biaya angkut. Ya, mencatat biaya angkut. Tapi kalau misalnya kita sebagai penjual, tapi syaratnya FOB shipping point, maka kita nggak usah catat. Sebaliknya, kalau destination itu kan yang menanggung adalah penjual. Berarti kita mencatat ketika kita bertindak sebagai penjual. Kalau kita membeli barang syaratnya destination, berarti kita nggak usah catat itu. Gitu. Ya. Jelas? Itu udah saya share ya, jawaban yang udah saya kerjakan di kok ke Chelsea sih? Ke Chelsea doang, sorry. Nih, saya share di this file already is composable and cannot be populated again. Ya nggak bisa share lagi nih. Chelsea, di kamu masuk nggak? Tadi saya lupa mencet everyone. Nggak ada, Bu. Chelsea, Chris, ini siapa sih? Saya kirim ke siapa sih tadi? Bentar. Saya coba ulang lagi. Dah. Oke, dah. Ya, udah saya tulis tuh itunya. Itu buku besarnya dihapus ya, itu jawaban. Jadi serinya nggak bisa. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Enggak ya? Nah, saya cukup jelas ya. Semoga besok bisa. Udah, sekarang istirahat. Ya, udah cukup belajarnya. Ya, gampang kok soalnya. Sama kurang lebih ya. Oke semuanya, terima kasih udah mau meluangkan waktunya. Ya, semoga besok bisa. Selamat istirahat. Kita udahin ya. Semuanya. Oke, bye. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.
Thank you, Bu. Nah, Bu. yuk. Thank you, Bu. Makasih, Bu. Masih. Bu.